Operasi militer Amerika Serikat di Iran sebenarnya bisa saja segera berakhir. Ya, seenggaknya itulah keyakinan Presiden AS Donald Trump. Katanya Washington sudah meraih banyak keuntungan dan kemenangan di medan konflik ini. Tapi perang ini kayaknya belum bakal berhenti dalam waktu dekat. Apalagi Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC sudah mengeluarkan pernyataan kalau mereka siap berperang intensif selama 6 bulan ke depan. Terus kalau gitu, apa ya yang dimaksud Trump sebagai kemenangan itu? Amerika Serikat menegaskan akan terus melanjutkan operasi militernya hingga Iran benar-benar kehilangan kemampuan untuk melawan dan tidak lagi mampu bangkit kembali. Dengan begitu, apa yang dimaksud sebagai kemenangan oleh Amerika Serikat masih belum sepenuhnya jelas. Di sisi lain, Iran justru menunjukkan perlawanan yang semakin keras. Setelah terpilihnya pemimpin tertinggi baru, Mojtaba Khamenei, Teheran menegaskan bahwa mereka tidak akan mundur. Iran bahkan menyatakan telah bersiap menghadapi perang panjang melawan Amerika Serikat. Situasi ini membuat konflik kedua negara semakin sulit diprediksi dan berpotensi berlangsung jauh lebih lama dari yang dibayangkan banyak pihak. Perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel melawan Iran kini memicu perdebatan panas di Washington terkait besarnya anggaran yang terkuras. Al Jazeera melaporkan biaya operasional militer AS dalam konflik ini diperkirakan mencapai angka fantastis, yakni antara 1-2 miliar dolar AS per hari atau sekitar 15-31 triliun rupiah. Angka ini mengejutkan banyak pihak, terutama di tengah kondisi ekonomi domestik yang masih fluktuatif. Pemimpin faksi minoritas DPR AS Hakeem Jeffries justru mengkritik keras keputusan Trump. Ia menuding Trump telah menjerumuskan Amerika ke dalam konflik tanpa akhir di Timur Tengah. Nah, bagi Trump, lonjakan biaya perang ini menjadi ancaman serius bagi popularitasnya. Padahal ia memenangkan pemilu 2024 dengan janji utama menurunkan biaya hidup. Hasil jajak pendapat dari Reuters Ipsos menunjukkan bahwa tingkat persetujuan publik terhadap kepemimpinan Trump merosot tajam sesaat setelah serangan pertama dilancarkan pada akhir Februari lalu. Masyarakat mulai skeptis terhadap urgensi perang ini jika dibandingkan dengan beban ekonomi yang harus mereka tanggung. Statement Trump yang sering berubah-ubah ini faktanya sudah membuat pasar global bergejolak. Harga minyak melonjak tajam, pasar saham ambruk, tapi nggak lama kemudian situasinya berbalik. Harga minyak turun, pasar menguat lagi. Senin 9 Maret 2026, Trump sempat bilang kalau perang ini bisa cepat selesai. Ia bahkan mengklaim AS sudah menang banyak dalam segala hal, meski menurutnya kemenangannya itu belumlah cukup. Namun Iran tampaknya tak gentar dengan ancaman AS tersebut. IRGC justru balik mengirim pesan tegas. Menurut mereka, bukan AS yang menentukan kapan perang ini berakhir, melainkan Iran sendiri. Kamal Karazi, penasihat kebijakan luar negeri untuk kantor pemimpin tertinggi Iran, dalam keterangannya kepada CNN menegaskan Iran sudah bersiap menghadapi perang panjang melawan Amerika Serikat. Karazi bahkan menyatakan bahwa untuk saat ini tidak ada lagi ruang bagi diplomasi. Ia menuduh Washington tidak dapat dipercaya karena pernah tetap melancarkan serangan saat proses negosiasi masih berlangsung. Karena itu Teheran menegaskan akan terus bertahan dan melawan. Bagi Iran, konflik ini tidak akan berakhir melalui meja perundingan, melainkan melalui tekanan besar yang memaksa pihak lawan menghentikan serangannya. Iran bertaruh bisa bertahan lebih lama daripada AS Israel dengan mengubah perang menjadi konteks ketahanan yang brutal. Strategi Iran jelas, melepaskan pesawat nirawak dan rudal, memutus jalur energi penting, dan mengguncang pasar global cukup keras untuk memaksa AS menyerah duluan. Terlepas dari serangan AS Israel dan kehilangan tokoh-tokoh penting, Iran tetap masih kuat melawan. Bagi para ahli strategi militer, perang ini sekarang dipandang sebagai pertarungan ketahanan. Pertanyaannya, bukan lagi siapa yang menyerang lebih kuat, tapi siapa yang mampu bertahan lebih lama. Apakah Iran masih bisa terus meluncurkan rudal dan drone, atau justru AS dan Israel yang nggak sanggup lagi menanggung biaya ekonomi, militer, dan tekanan politik dari perang yang berkepanjangan ini? Pada akhirnya, konflik ini mengarah pada satu pertanyaan besar, siapa yang akan menyerah lebih dulu, Trump atau Iran?